Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya peristiwa tahun ke-7 dari zaman Eriku, tepatnya pada tahun 1564. Tampak seorang bocah lelaki bernama Shinsuke Hyodo sedang memperhatikan ketiga anggota perampok Onitaboku. Dengan keberanian ingin memburu kelompok Onitaboku, di saat bersamaan ketakutan menyelimuti Shinsuke. Jadi muncullah dilema antara nongol atau tidak di hadapan kelompok Onitaboku. Di tengah kebingungannya, Shinsuke menyaksikan kelompok Onitaboku sedang mengobrol dengan kedua bocah, bernama Jinka Yamato dan juga Tama Yoko. Di situ Tama menasehati agar ketiganya kembali ke jalan yang benar dan berhenti menjadi perampok. Namun kelompok Onitaboku malah tertawa mendapatkan wejangan dari anak kecil. Di situ Jinka sadar ketika ortu tidak bisa dinasehati. Menggunakan jimatnya, Jinka pun memberikan ketiga ortu pelajaran. Lantas Tama memarahi aksi dari Jinka sebab gara-gara menghajar para perampok, mereka tidak sempat menanyakan markas Onitaboku. Namun menurut Jinka, geng tersebut tidak bakalan membagikan lokasi mereka. Terpaksa dua orang yang mengikat tali persaudaraan itu mencari sendiri di mana keberadaan markas kelompok Onitaboku. Tama yang sadar Shinsuke mengikutinya menganggap hal biasa. Makanya Tama menyatakan kepada Jinka tidak apa-apa di balik ketertegunannya. Saat beristirahat di tepi sungai, Tama mulai kesal. Shinsuke masih saja mengekor dan juga bersembunyi di balik semak-semak. Sehingga Tama pun melemparnya batu supaya Shinsuke menunjukkan dirinya. Lalu Shinsuke memperkenalkan dirinya dan ingin mengetahui identitas Tama dan juga Jinka. Dengan bangga Jinka memberitahukan dia adalah seorang Sendo alias petapa dan Tama adalah seorang Yoko alias siluman. Sontak saja Shinsuke tidak percaya, merasa kedua bocah ngelawak, sehingga Shinsuke mendapatkan murka dari Tama. Hal itu tentu membuat Shinsuke panik, dia pun ditakut-takutin dengan hewan yang paling dia benci. Melihat kedua saudara hendak pergi, Shinsuke pun mengajukan diri menjadi penuju jalan kepada markas kelompok Onitaboku. Lalu Shinsuke menjelaskan, kelompok Onitaboku merupakan penjahat kelas kakap di wilayah itu. Tidak ada satupun orang ataupun oknum yang berani mengusik kelompok Onitaboku. Sementara pimpinan Onitaboku bernama Kabuto tidak pernah sekalipun melepas helmnya. Menurut rumor, di balik helm tersebut Kabuto menyembunyikan tanduknya. Lantas kedua saudara pun heran Shinsuke bisa tahu sedetail itu mengenai kelompok Onitaboku. Di situ Jinka pun menebak kalau Shinsuke pasti ingin menunjukkan kepahlawanannya demi menjunjung namanya sebagai pendekar pedang tersohor yang berhasil menumpas penjahat. Ucapan Jinka sangat tepat, sampai-sampai Shinsuke tidak bisa membalas omongan itu. Lantas Tama pun menertawakan Shinsuke yang takut ular, sok-sokan menyergap penjahat. Mendengarkan ucapan Tama, harga diri lelakinya tercoreng, membuat Shinsuke menjadi kesal. Tidak disangka amarah Shinsuke terdengar sampai ke telinga kelompok Onitaboku. Otomatis Shinsuke dan juga dua bersaudara tidak bisa lagi bersembunyi. Berhubung Tama maupun Jinka memang ingin memperlihatkan diri mereka, keduanya pun bangga karena posisinya diketahui oleh pihak target. Dengan lantang Tama meminta kelompok Onitaboku bertobat dan berhenti menjadi penjahat. Sontak saja Shinsuke kaget karena si Tama cuma ingin berpidato. Sementara kelompok Onitaboku merasa konyol, mereka diceramahi oleh seorang bocah. Meskipun tidak dihargai nasihatnya, Tama masih mencoba memberikan pandangannya mengenai dampak positif melepaskan diri dari kejahatan. Merasa tidak bisa dinasehati dan juga kelompok Onitaboku melakukan perlawanan, Tama dan kawan-kawan terpaksa memakai kekerasan. Terjadilah pertempuran di markas Onitaboku. Sampai suatu momen, Shinsuke yang berhasil menggunakan pedangnya bersiap untuk menyerang Kabuto. Demi melindungi kepalanya, terpaksa Oni yang berada pada diri Kabuto memperlihatkan batang hidungnya. Menyaksikan fenomena itu membuat Shinsuke menjadi panik. Lantas Tama dan juga Jinka melakukan transformasi roh dengan menggabungkan darah Yoko ke tubuh Jinka, sehingga Jinka menjadi seorang Katawara yang merupakan sebutan dari makhluk selain manusia. Setelah itu pertarungan keduanya pun berlangsung sengit. Pada akhirnya Jinka berhasil menumpas Katawara Kabuto. Ternyata Kabuto sudah menjadi mayat sebelum dikendalikan oleh Katawara. Setelah melakukan pemurnian, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Lantas Jinka pun menanyakan kepada Tama mengenai Shinsuke yang mengikuti mereka. Bagi Tama tidak masalah asal Shinsuke tidak memberikan gangguan. Kemudian masuklah dua bersaudara ke gubuk yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Shinsuke turut menyusul dua bersaudara. Di situ orang-orang membahas tentang sosok hantu yang membunuh Sairen dari Dangaishu. Setelah menggambarkan sosok pembunuh, para biksu itu tahu kalau pelakunya adalah Sakugan. Kemudian salah satu biksu marah karena rekan mereka Sairen dibunuh. Sementara Shinsuke merasa cemas jika Tama adalah seorang Yoko bakal dibantai oleh Dangaishu.
Mendengarkan hal itu, Tama pun menjelaskan bahwa Dangaishu adalah prajurit yang memiliki energi spiritual. Mereka dibentuk untuk menumpas Katawara yang bersifat sawari, artinya mengancam manusia. Para Dangaishu tidak akan sembarang membunuh sekalipun terhadap Katawara. Asal tidak mengganggu manusia, Katawara maupun Yoko tidak akan menjadi target dari Dangaishu. Sesudah mengetahui hal itu, Shinsuke pun merasa lega. Saat terbangun, Shinsuke pun panik karena semua orang sudah pergi. Shinsuke yang tidak sabar menyaksikan pertarungan dengan Katawara bergegas menyusul Tama dan kawan-kawan. Tidak disangka Shinsuke melihat Jinka sedang bersitegang dengan Dangaishu. Sehingga Shinsuke pun memutuskan untuk mengamati dari kejauhan. Alasan perseteruan itu karena Dangaishu berniat membunuh Katawara, namun mereka tidak memberikan penjelasan yang tepat dari hajatnya terhadap Katawara Sakugan. Terlebih lagi Dangaishu seperti menyembunyikan sesuatu terkait Sakugan, makanya pihak Jinka ingin tahu penyebab Sakugan menyerang manusia. Namun tetap saja, Dangaishu tidak memberikan jawaban yang pasti, mereka hanya berkilah. Mendadak Katawara pun muncul tepat di dekat Shinsuke. Lantas para Dangaishu turut berduel sembari menjauhkan Shinsuke dari lokasi pertarungan. Melihat gaya bertarung dari Dangaishu, Jinka yakin Katawara adalah pemenangnya. Merasa Dangaishu tidak bisa menangani Katawara, Tama memerintahkan Jinka untuk membantu para biksu. Karena terpaksa, Jinka pun jadi berpartisipasi. Dari momen pertarungan itu, Jinka sadar mereka semua akan mati bila masih berlaga. Hal itu membuat Jinka menjadi kaget. Baru kali ini dia bertemu dengan Katawara seberbahaya Sakugan. Lalu Tama berpikiran sama dengan Jinka kalau mereka harus buru-buru kabur dari arena. Lantas Tama pun meminta Shinsuke ikutan lari. Menyaksikan Tama dan kawan-kawan bergerak cepat, Shinsuke pun panik dan dia berusaha menyusul rekan-rekannya. Setelah tiba di gubuk, Shinsuke merasa heran bisa-bisanya Jinka berlari secepat itu, sembari membopong dua orang dewasa. Lantas Tama memberitahukan murid dari Kougetsu memang luar biasa. Mendengar nama itu membuat biksu bernama Inga dan juga Ouho menjadi kaget. Kokugetsu sendiri merupakan sendo terkuat dalam sejarah. Tidak ada satupun Katawara, Sanin dan juga manusia biasa yang selamat ketika bertarung dengannya. Nama lain dari Kokugetsu adalah pembunuh Phoenix. Anehnya kok bisa-bisanya Jinka menjadi murid dari sendo seganas itu. Lalu Jinka pun menjelaskan dia tidak ada pilihan lain, sebab sedari bayi Jinka dalam perawatan Kokugetsu. Di kesempatan itu Tama mengingatkan kedua biksu, kalau tidak ada Jinka mereka pastinya sudah koi dibunuh oleh Sakugan. Maka dari itu sebagai ucapan terima kasih, Dangaishu wajib menceritakan sejarah Sakugan. Sebelum menceritakannya, Dangaishu berpesan Tama dan kawan-kawan tidak boleh menyesal sesudah mengetahui fakta tentang Sakugan. Sontak saja Tama dan kawan-kawan auto keheranan sama statement dari Dangaishu. Kemudian Ouho meminta Inga mengisahkan siapa Sakugan. Lantas Inga berkata Sakugan dulunya adalah seorang manusia, hingga suatu hari Dangaishu memerlukan prajurit tambahan. Makanya mereka menjadikan Sakugan bahan eksperimen untuk mengubah manusia menjadi Katawara, agar bisa dijadikan senjata tempur. Namun Sakugan malah hilang kendali, sampai dia membunuh orang dan juga seluruh penduduk desanya. Mendengarkan hal itu timbullah kemarahan pada diri Shinsuke. Seenak udelnya Dangaishu menjadikan Sakugan uji coba. Di situ muncul rasa penasaran Shinsuke mengapa bisa Sakugan melenyapkan warga yang tinggal di kampung halamannya. Menurut salah satu anggota Dangaishu hal itu terjadi karena prasangka yang muncul akibat perundungan terhadap Sakugan. Tampak Shinsuke semakin getol memarahi Dangaishu. Namun Tama memaksa Shinsuke menghentikan aksinya. Kemudian Tama memberitahukan, mulai detik ini mereka akan mengambil alih masalah Sakugan. Apalagi melihat dari kemampuan Dangaishu, pastinya tidak mampu mengatasi gaya bertarung Sakugan. Tidak ada pilihan lain, Inga dan juga Ouho terpaksa menerima keputusan itu. Setelah itu dua bersaudara melakukan ritual transformasi roh. Melihat teknik itu secara langsung, mata kedua biksu pun terbelalak. Tidak Tama sangka anggota Dangaishu bisa tahu tentang transformasi roh. Ternyata kedua biksu pernah membaca catatan mengenai transformasi roh yang digadang oleh Kokugetsu. Tidak beberapa lama Sakugan nongol membuat Shinsuke kaget. Tidak Shinsuke sangka kalau Sakugan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Setelah itu dimulailah pertarungan sengit antara Katawara Sakugan dengan Jinka. Di tengah duel, Sakugan mengeluarkan teknik Go Shinten milik organisasi Dangaishu. Hal itu membuat kedua biksu menjadi tercengang. Bisa-bisanya Sakugan menguasai teknik tersebut. Lantas Tama meminta Jinka menambah daya tempurnya. Menggunakan jurus tangan dewa, Jinka berhasil memberikan serangan telak kepada Sakugan. Saat suasana di arena mulai tenang, Shinsuke dan kawan-kawan terkejut menyaksikan bentuk manusianya Sakugan. Lantas Ouho ingin membawa Sakugan kembali ke markas. Tentu saja Shinsuke tidak mengizinkan keinginan dari Dangaishu.
Lalu Inga meminta Oho merelakan Sakugan dalam perawatan Shinsuke dan kawan-kawan. Lagian mereka tidak akan menang melawan Jinka, sehingga kedua biksu bergegas untuk pergi. Namun sebelum mereka menjauh, Tama pun memperingatkan bahwa Dangaishu harus menerima penghakiman, sebab Dangaishu telah melakukan kejahatan, menjadikan manusia sebagai bahan eksperimen. Sontak saja Dangaishu kaget mendengarkan ancaman itu. Lalu Inga pun menegaskan Dangaishu terdiri dari 300 prajurit. Walaupun demikian Jinka tidak takut dan dia tetap akan melibas 300 orang sekaligus. Menurut Shinsuke, dua bersaudara itu memang edan, berani menantang kelompok Dangaishu. Setelah itu ketiganya membawa Sakugan ke dalam rumah, dan saat tersadar, Sakugan tidak ingat sama sekali kenangan ketika dia menjadi Katawara. Lalu Jinka pun meminta Sakugan menceritakan hal yang masih dalam memorinya. Lantas Sakugan berkisah kala itu dia habis memanen sayur. Ketika itu Sakugan melihat ayahnya mengobrol sama biksu yang memberikan orang tuanya sejumlah uang. Kemudian biksu tersebut melelapkan Sakugan untuk dibawa ke sebuah gunung, tempat dia melakukan kegiatan operasi Katawara. Hanya itu saja yang bisa dikatakan oleh Sakugan. Kemudian Tama memeriksa suhu tubuh Sakugan. Menurut Tama, Sakugan akan baik-baik saja. Sementara wajah Shinsuke tampak kesal akan perbuatan tidak tanggung jawab dari Dangaishu. Setelah itu Shinsuke pun membantu tuan rumah yang memberi mereka tumpangan. Sambil membelah kayu bakar, Shinsuke terbayangkan sosok Sakugan dalam mode Katawara, di mana Sakugan menghabisi seluruh penduduk desa yang pernah menyakitinya. Hal itu semakin menambah kejengkelannya karena ulah Dangaishu, seorang Sakugan melakukan perbuatan keji. Tidak lama Tama datang dan meminta Shinsuke mencari keberadaan Jinka, sehingga Shinsuke pun menjemput Jinka yang berada di tengah hutan. Sembari melangkah pulang, Shinsuke mempertanyakan niat Jinka yang ingin melawan 300 prajurit Dangaishu. Dengan tatapan ingin membunuh, Jinka pun memperlihatkan kalau dia bisa mengatasi kelompok Dangaishu dengan mudah. Cara Jinka menatap membuat Shinsuke menjadi parno, serasa dia yang mau dibantai. Setelah itu Tama and the Gang melakukan perjalanan menuju markas Dangaishu berdasarkan arahan dari Sakugan. Sampailah mereka di lokasi yang tidak jauh dari markas Dangaishu. Sebelum beraksi, dua bersaudara itu melakukan ritual transformasi roh. Kali ini Tama dan juga Jinka tidak mengerjakan ritual di depan Shinsuke dan membuatnya keheranan. Namun Shinsuke tidak bisa menanyakan hal itu kepada Tama. Lantas Sakugan yang melihat Tama sudah berganti warna rambut jadi penasaran. Tampak kedatangan Jinka sudah disambut oleh Dangaishu. Meskipun disergap oleh banyak orang, Jinka tetap saja terlihat OP. Saking sulitnya mengatasi Jinka, Inga melesatkan tembakan. Namun Jinka masih bisa menghadapi musuh-musuhnya. Karena tahu kekuatan gila dari Jinka, pihak Dangaishu melancarkan teknik andalan Go Shinten kepada musuh mereka. Melihat ledakan sebesar itu, Shinsuke pun panik kalau Jinka masih bertahan dan dia menanyakan perihal itu kepada Tama. Namun Tama tidak menjawab dan dia hanya memperlihatkan tatapan keyakinan bahwa Jinka masih hidup. Dan benar saja firasat Tama, Jinka masih bernyawa. Bahkan Jinka melontarkan pukulan dewa yang memporak-porandakan barisan Dangaishu. Melihat kekuatan gila dari murid Kokugetsu sang pembunuh Phoenix, Inga pun penasaran seberapa lama Jinka bisa bertahan dalam mode transformasi roh. Sampailah Jinka bertemu dengan pemimpin Dangaishu bernama Yazen. Lantas anak buah Yazen yang sudah diperkuat oleh energi spiritual merubah dirinya menjadi Katawara. Setelah itu Katawara tersebut menyerang Jinka, lalu Jinka menggunakan kekuatannya untuk mencengkram musuh hingga KO. Setelah itu Jinka pun disapa oleh Inga dengan tujuan mengulur waktu. Namun Jinka tahu siasat musuh. Di kesempatan itu Inga menanyakan alasan sebenarnya Jinka sampai nekat bertarung dengan Dangaishu. Ternyata Jinka ingin merebut bahan penelitian milik Yazen demi menyempurnakan wujud Katawaranya. Sebab Jinka ingin melepaskan sisi manusiawinya. Sontak saja Inga kaget mendengarkan statement dari Jinka. Menurut Inga, Yoko yang bersama Jinka alias Tama masih lebih waras. Setelah itu sampailah Jinka ke area Taizen, sebutan dari kastil. Faktanya Taizen bukanlah kastil biasa, sebab istana itu bisa terbang dan juga memiliki senjata tempur otomatis. Karena mendapatkan bokeman dari Taizen, Jinka pun kemudian pingsan. Hal itu membuat wujud transformasi roh menghilang, makanya rambut Tama bisa balik dalam mode semula. Tidak lama utusan Dangaishu datang, beliau juga merupakan prajurit yang sudah mendapatkan energi spiritual dan membuatnya bisa menjadi sosok Katawara. Demi agar Tama dan kawan-kawan bisa lari, Shinsuke turut berimprovisasi. Justru tindakan Shinsuke malah ditertawakan oleh Tama. Namun Shinsuke yang kesal masih mengupayakan agar Tama dan kawan-kawan bisa kabur. Dalam kondisi berbahaya, Shinsuke berkata jika Tama tidak mau lari, setidaknya membantu dia lepas dari ancaman. Tiba-tiba tangan Sakugan dalam mode Katawara, dan dia pun menyerang bisu Katawara yang hendak melukai Shinsuke, sehingga Katawara musuh kemudian KO. Dalam bentuk monsternya, Sakugan mengingat ulahnya saat dia menjadi Katawara. Kenangan menyakitkan itu menjadikan Sakugan parno akan dirinya sendiri, dan dia pun menjauhi Shinsuke dan kawan-kawan.
Lantas Shinsuke pun mengejar kemana perginya Sakugan. Sementara Tama teringat ketika dia berpisah dari manusia yang merawatnya. Sebelum beliau meninggal, dia sempat menitipkan surat untuk Tama berikan kepada Kokugetsu. Sampai Tama pun menangis histeris karena kehilangan manusia yang berharga baginya. Kemudian diperlihatkan sewaktu Jinka masih kecil. Kala itu Jinka bersama Katawara bestinya sedang menyaksikan peperangan. Berhubung sudah sore mereka harus kembali ke rumah. Tidak sengaja mereka menyaksikan monster memakan mayat manusia. Bagi si monster peperangan sangat menguntungkan sebab menghasilkan banyak manusia mati untuk dijadikan santapan. Lantas Katawara besti melarang Jinka menatap monster itu. Lalu mereka pun bergegas menjauhi si monster. Tiba-tiba manusia yang memburu monster menyebabkan Katawara besti terlibat dalam perseteruan itu. Demi melindungi Jinka, Katawara besti menjadikan dirinya pengalihan. Begitu suasana sudah hening, Jinka pun keluar dari persembunyian dan dia menyaksikan bestinya telah koit. Disitulah awal mula kebencian terhadap manusia mendarah daging dalam jiwa Jinka. Ketika Jinka nyaris menebas manusia yang membunuh sohibnya, dia pun tersadar dari pingsannya. Kemudian Jinka melihat sosok Shikigami dari Yanzen. Di situ Yanzen menanyakan perihal Kokugetsu. Sesudah mengetahui Kokugetsu telah meninggal dari Jinka, Yanzen pun menghilang. Namun Yanzen sempat mengultimatum bahwa dia akan mengirimkan pasukan untuk memburu Jinka. Sementara Shinsuke sudah bertemu dengan Sakugan, namun Sakugan malah kabur. Begitu terjadi insiden yang membuat Shinsuke dalam bahaya, Sakugan ingin menolongnya. Sayangnya tangannya yang monster tidak berani menyentuh Shinsuke. Alhasil Shinsuke dibiarkan dan dia pun terjatuh. Untungnya Shinsuke pun mendarat di semak-semak. Setelah itu Shinsuke dan juga Tama kembali berjumpa. Di situ Tama menanyakan mengapa Shinsuke sebegitu kali mengejar Sakugan. Lantas Shinsuke beralasan dia hanya tidak mampu membiarkan Sakugan sendirian. Mengetahui jawaban itu, Tama segera memberitahukan keberadaan Sakugan. Akhirnya Shinsuke berhasil mendapatkan Sakugan. Di saat bersamaan Tama dan juga Jinka berkumpul lagi. Di kesempatan itu Shinsuke menasihati Sakugan untuk tidak takut pada kekuatannya. Melihat Shinsuke bersedih, Sakugan menjadi cemas. Di momen itu Tama memperlihatkan kepada Jinka, manusia sama seperti Katawara, ada yang baik dan ada pula yang jahat. Makanya yang harus Jinka bunuh adalah sisi jahat yang ada pada diri seseorang, bukan manusia itu sendiri. Ucapan Tama memberikan pandangan baru kepada persepsi Jinka. Kemudian Jinka pun memberitahukan bahwa dia tidak ingin melibatkan Shinsuke dan kawan-kawan dalam perjalanan mereka, sebab Yanzen telah mengirim orang untuk memburunya. Di kesempatan itu Tama mengatakan Shinsuke seorang manusia, Sakugan manusia setengah Katawara, dan Tama adalah Katawara murni. Maka tugas Jinka adalah melindungi mereka bertiga. Karena dari merekalah Jinka harus mempelajari banyak hal tentang kehidupan. Lalu dikisahkan tahun ke-7 dari zaman Eriku, di mana kepemimpinan Ashikaga Yoshitori kepala ke-13 dari Kesogunan Muromachi. Dalam kurun waktu itu kegelapan memburu manusia, manusia memburu kegelapan, dan ada pula kegelapan yang bekerja sama dengan manusia. Kemudian sampailah Tama dan kawan-kawan ke tempat tinggal Jinka. Di sana geng Jinka memulai kehidupan baru mereka bersama Shinsuke dan juga Sakugan. Lalu Tama pun memperlihatkan baju baru yang dikenakan oleh Sakugan. Dengan baju itu Sakugan jadi leluasa mengeluarkan tangan monsternya. Menyaksikan fenomena itu membuat Shinsuke merasa ngeri. Sementara Jinka memandang lengan Sakugan sebagai sesuatu yang keren. Entah kenapa suasana seperti ini membuat Jinka nyaman, sebab Jinka mulai menerima keberadaan manusia di sisinya. Tidak lama datanglah Katawara Sohib menyampaikan pesan bahwa Katawara jahat yang berkedok melindungi desa, minta tebusan manusia sebagai makanannya. Sehingga dua bersaudara pun siap meluruskan si Katawara jahat bernama Gura-Gura. Setelah itu dua bersaudara pergi menuju desa yang mendapatkan gangguan dari Gura-Gura. Sementara Sakugan dan juga Shinsuke tidak diajak, karena Shinsuke mendapatkan rentetan pekerjaan rumah tangga. Untuk urusan mencari makanan, diserahkan kepada Sakugan. Tampak Shinsuke yang kesal karena dia harus mengerjakan job sebagai pembantu. Kemudian kehadiran Tama dan juga Jinka tidak mendapatkan sambutan hangat dari warga desa, sebab mereka yakin dua bersaudara pastinya minta upeti. Dengan tegas Tama menjelaskan kalau mereka tidak menginginkan uang. Yang Tama mau adalah warga harus bersikap baik kepada warga asing yang mereka temui. Bagi warga desa otak Tama sudah konslet. Namun Tama tidak peduli mau selama apapun, asal dunia manusia damai dan bisa hidup berdampingan dengan Katawara, itu saja sudah cukup. Di perjalanan menuju Katawara Gura-Gura, seorang bocah bernama Mogichi protes karena Tama dan kawan-kawan datang dikala emaknya sudah jadi santapan. Sikap kekurang ajaran dari Mogichi mendapatkan teguran keras dari Tama. Daripada mengeluh kepada orang yang bersedia membantu, harusnya Mogichi memperkuat dirinya. Jadi jangan menyalahkan orang lain sebab ketidakmampuan diri sendiri. Tidak lama sampailah mereka di tempat Gura-Gura. Di sana Tama memberikan pilihan kepada Gura-Gura. Sayangnya Gura-Gura menginginkan poin ketiga, yaitu menolak pengaturan dari Tama dan dihajar sampai mati. Sehingga Jinka pun bersiap untuk memberikan penghakiman. Sialnya Gura-Gura yang belum mencerna emaknya Mogichi menjadikan wanita itu sebagai sandera. Lantas Mogichi pun meminta dia yang dijadikan sandera dan memohon emaknya dilepaskan.
Kalau sifat Jinka yang biasanya sudah pasti membunuh gura-gura tanpa memperdulikan keselamatan dari Sandra. Namun sikap Mokichi malah memberikan tekanan kepada Jinka dan membuat dia tidak ingin si emak dan juga anak mati. Di tengah kegalauan, datanglah seorang Ronin bernama Zanzo Rando, menghabisi gura-gura dan menyelamatkan si emak. Tapi ibu maupun anak itu menjadi sandera dari Zanzo. Asal Jinka bisa mengalahkannya, otomatis Mokichi sekeluarga akan aman. Ternyata Zanzo adalah kiriman dari Dangaishu untuk memburu Jinka yang sudah tidak memiliki perlindungan dari Kokugetsu. Setelah itu keduanya pun bertarung secara sengit, dan hasilnya kekalahan menjadi milik Jinka. Nyaris saja Jinka mati, tetapi Zanzo membebaskannya. Hal itu disyukuri oleh Tama. Setelah itu Mokichi sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Zanzo dan juga Jinka. Bagi Jinka dirinya yang kalah tidak pantas mendapatkan kata terima kasih. Dalam kesendiriannya memikirkan kekalahan telaknya, Sakugan menjemput Jinka untuk makan siang. Akan tetapi Jinka menolaknya sebab dia tidak berselera makan. Di kesempatan itu Jinka mengingatkan penderitaan Sakugan. Meskipun demikian Sakugan merasa musibah yang menderanya justru mempertemukan dia dan juga Tama dan kawan-kawan. Makanya Sakugan tidak lagi menangisi masa kelamnya. Sontak saja Jinka terkejut mendengarkan hal itu. Lantas Sakugan menyeret paksa Jinka untuk ikut bersamanya. Tidak disangka kalau anggota Dangaishu sudah menanti Jinka. Lalu beliau pun memberikan surat tantangan kepada Jinka. Sehingga keesokan harinya, Jinka dan juga Zanzo kembali berduel. Awalnya Zanzo berhasil memojokkan Jinka, namun pada akhirnya murid dari Kokugetsu dapat mengalahkan lawannya. Sama seperti Zanzo yang tidak membunuhnya kala itu, Jinka juga melakukan hal serupa. Setelah itu kemenangan Jinka disambut dengan hangat oleh Tama dan kawan-kawan. Sementara Zanzo pun menanyakan kondisi adiknya bernama Hino yang ditawan oleh Dangaishu. Di kesempatan itu si biksu mengatakan fakta sebenarnya, di mana Hino bukan berada di pengawasan biksu, tetapi hidupnya Hino sudah berubah. Kini Hino telah menjadi salah satu dari pemimpin keempat binatang buas Dangaishu bernama Higan. Seperti yang Hino janjikan jika kakaknya kalah, maka dia yang akan menggantikan Zanzo menggembur Jinka. Jadi biksu meminta Zanzo melupakan adiknya karena Hino telah meninggalkan sisi kemanusiaannya. Karena belakangan ini Shinsuke selalu pergi diam-diam sembari membawa makanan, dua bersaudara mengikutinya. Ternyata Shinsuke memberikan makanan kepada Zanzo sebagai biaya dari ilmu pedang yang beliau ajarkan. Lantas Jinka pun berteriak mengagetkan Shinsuke. Sontak saja Shinsuke panik dan meminta Jinka jangan menyalahkan Zanzo. Alhasil Zanzo dibawa ke rumah Jinka untuk mendapatkan perawatan. Lalu Sakugan membuatkan ramuan yang akan dia berikan kepada Zanzo. Di kesempatan itu Zanzo memberitahukan alasan dia menyerang karena takut Hino mendapatkan masalah di Dangaishu. Sebab walaupun Hino memiliki kemampuan tidak akan bisa mengatasi para petinggi. Tidak disangka sekarang Hino sudah mendapatkan pencapaiannya. Sekarang Hinolah yang akan ditugaskan untuk memburu Jinka. Mendengarkan hal itu, Jinka tidak mempersoalkannya. Namun Jinka tidak berjanji bakal membiarkan Hino hidup. Akan tetapi menurut Zanzo, Jinkalah yang dalam bahaya. Tidak beberapa lama, datanglah katawara pohon bernama Maruta sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Di situ Maruta memberitahukan ada seorang wanita yang melukainya dan meminta dia menyampaikan pesan kepada Jinka. Sontak saja Jinka emosian dan bersiap untuk membunuh Hino yang tega mengusik bestinya. Lalu Tama dan kawan-kawan menemani Jinka ke lokasi pertempuran, sementara Shinsuke bertugas merawat Maruta. Setibanya di lokasi Hino menyapa kakaknya, sementara Jinka dan juga Tama melakukan ritual transformasi roh. Dikala Jinka siap bertarung, Hino pun merubah dirinya dalam mode katawara. Mendadak kesadaran katawara Kanggan ada pada diri Sakugan angkat bicara. Kanggan menyapa temannya Sogan yang ada di tubuh Hino. Namun kesadaran Sogan telah dilenyapkan oleh Hino. Hal itu membuat Kanggan marah dan meminta izin kepada Jinka kalau dia yang akan meladeni Higan alias Hino. Demi menghormati Kanggan, Jinka pun mempersilahkan si katawara bertarung. Di situ juga Jinka menyatakan persahabatannya dengan Kanggan. Dalam pertarungan antara dua prajurit berlangsung sengit. Di situ Kanggan mengatakan dia dan juga Sakugan telah menjadi satu hingga saling bersinkronisasi. Sehingga di tubuh Sakugan ada dua sisi, yaitu manusia dan juga katawara. Selang beberapa saat bertanding, Hino maupun Sakugan tampak kelelahan. Sementara Shinsuke sedang memberi makan Maruta. Setelah itu Shinsuke ingin mencari makanan tambahan untuk Maruta. Namun Shinsuke malah bertemu dengan dua sosok yang belum pernah dia lihat. Menatap mata seorang anak bernama Senya membuat Shinsuke parno, sebab dia melihat lautan darah pada diri si bocil. Karena Jikan tidak ada di rumahnya, Jinun meminta Senya pergi dari sana. Sementara Maruta yang mencium bau naga meminta Shinsuke menyuruh Jinka dan kawan-kawan untuk lari. Sehingga Shinsuke pun bergegas menjemput geng Jinka. Setibanya di sana, Shinsuke memberitahukan kalau Maruta meminta geng Jinka menghindari naga. Sontak saja Jinka panik dan dia memberitahukan kepada Tama dan kawan-kawan kalau mereka harus kabur. Namun Jinka bersama anteknya sudah berada di arena. Lalu Jinun pun memberikan hukuman kepada Hino yang mendapatkan tuduhan membunuh kesogunan.
Sementara Jinka dan kawan-kawan menggunakan Shikigami-nya untuk mengalihkan perhatian Jinun. Setelah itu geng Jinka kabur dan saling bertemu di lokasi janjian. Di sana Zanzo memastikan tuduhannya dilontarkan oleh Jinun kepada Hino. Ternyata benar atas perintah dari Matsunaga, Hino membantai deputi Shogun bernama Miyoshi Nagayoshi. Lantas kakaknya pun heran mengapa segitu kalinya adiknya ingin kejayaan. Lagian keluarga Raido sudah lama tidak memiliki kekuatan. Hal paling penting untuk Zanzo hidup bahagia bersama adiknya. Melihat kakaknya yang terlalu lemah, Hino pun menampakkan sisi buasnya. Demi bertahan hidup, Hino ingin menyantap Tama. Sontak saja semuanya panik. Lalu dalam sekejap, Jinka mengeksekusi Hino. Sebelum kematiannya, Hino berkata dia ingin menjadi manusia. Di situ emosi Sakugan meluap-luap, sebab dia bingung dirinya bukan manusia, maupun Katawara. Lantas Tama pun menyemangati mereka. Di kesempatan itu pula Tama membuka pemikiran Jinka yang takut akan sosok Jinun. Pertama, mereka akan mencari Taizen dan mengambil catatan penelitiannya. Setelah persiapan sudah matang, barulah mereka menghadapi Jinun. Bagi Tama, sosok Jinun yang menganggap dirinya adil hanyalah seorang anak kecil. Kemudian Sakugan menyampaikan pesan kalau Kagan ingin mengembalikan mayat Shogun ke rumahnya. Bisa jadi tempat yang dituju oleh Kagan dapat memberikan jawaban di mana letak Taizen berada. Dimulailah perjalanan Tama and the gang. Tampak Shinsuke yang senyum-senyum sendiri dan membuat Kagan dalam diri Sakugan merasa risih. Lantas Jinka memberitahukan pastinya Shinsuke lagi memikirkan soal Arabuki, pemberian dari Zanzo. Benar saja dugaan Jinka, Shinsuke teringat peristiwa sebelum Zanzo pergi. Demi bertanggung jawab atas kesalahan dari Hino, Zanzo ingin menemui Yoshitoru Ashikaga, sang shogun. Kebodohan Shinsuke yang tidak mengenal shogunnya sendiri mendapatkan kritikan dari Tama. Karena Yoshiteru merupakan master pedang, makanya Zanzo enggan menggunakan barang dari dunia kegelapan. Untuk itu Zanzo pun mempersembahkan Aribuki kepada Shinsuke. Di situ juga ada harapan Zanzo, Shinsuke and the gang dapat membalas perbuatan Jinun. Setelah mengenang hal itu dengan songongnya Shinsuke melepaskan Arabuki dari sarungnya. Terjadilah sebuah insiden akibat dari tindakan Shinsuke. Lantas Jinka pun memberitahukan Shinsuke yang manusia biasa, bila mencabut Arabuki secara asal-asalan, maka diri sendiri akan tercabik-cabik. Sontak saja Shinsuke kesal karena Jinka baru memberitahu hal sepenting itu. Kemudian tim Jinka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mendadak Tama terbangun saat mencium aroma sake. Melihat Tama berlari, Jinka dan kawan-kawan ikutan juga. Berhentilah Tama di depan para Shoujo yang membawa sake. Lantaran sake itu buat tamu mereka, geng Shoujo tidak bisa membaginya kepada Tama. Sehingga Tama and the gang mengikuti geng Shoujo untuk bertemu si tamu bernama Dauren. Ternyata Dauren merupakan anggota dari Dangaishu yang disuruh untuk memburu Jinka dan kawan-kawan. Berhubung ini bukan jadwalnya Dauren bertugas, dia tidak akan menyerang. Di kesempatan itu Tama mengajak Dauren bertanding minum. Di situ Dauren bersedia menjawab semua yang ingin geng Tama tanyakan. Tampak Jinka yang tidak kuat minum sudah teler duluan. Lalu Tama pun menanyakan kelemahan Jinun. Sayangnya Jinun sama sekali tidak punya celah. Di situ Dauren menyatakan cuma dia yang pantas menjadi lawan tandingnya Jinun. Setelah itu acara minum semakin semarak dan yang tersisa tinggal Shogun dalam diri Sakugan yang bertahan. Keesokan paginya geng Tama bersiap melanjutkan perjalanan. Di saat masih terlelap, Dauren sempat memberitahukan bahwa Resin yang bertugas memburu tim Tama. Sampailah geng Tama di suatu desa. Karena berkekai, mereka tidak bisa masuk. Berhubung Jinka cuma bisa membawa satu orang melewati pelindung, Tamalah yang diutus. Tampak di dalam desa suasananya sangat sepi. Kemudian Tama disambut oleh Katawara bernama Fuko. Beliaulah yang memasang kekai atas permintaan dari warga desa. Sementara Siren datang dan kemudian menyergap Jinka. Terjadilah pertarungan antara keduanya. Sedangkan Tama yang menyadari warga desa telah lama mati, kembali mempertanyakan siapa yang Fuko lindungi. Lantas Fuko memberitahukan warga memintanya untuk menjaga mereka dari segala musibah. Demi menyadarkan kalau perjuangan Fuko telah selesai, Tama pun mengisahkan tentang dirinya. Lalu Tama mengatakan walaupun dia kehilangan teman manusia, namun Tama bertemu dengan Jinka dan kawan-kawan. Maka dari itu meski hidup terasa sulit, tapi waktu terus berjalan. Didasari hal itu Tama pun memilih maju sembari menghadapi kesulitan. Menurut Tama, Fuko sudah menjalankan tugasnya. Dari kebaikan yang Fuko lakukan, Tama pun mengucapkan terima kasih. Sontak saja Fuko merasa terharu, dan akhirnya dia bisa melepaskan beban di hatinya. Di saat bersamaan, kekai tersebut lepas dari desa. Di momen itu pula, Jinka berhasil melumpuhkan Raisen. Setelah itu, Tama menemui Jinka dan kawan-kawan, dan mereka pun masuk ke dalam desa bersama-sama. Sampailah Tama and the gang ke desa tempat Kagan tinggal. Terlihat Shinsuke akrab dengan para Katawara. Di momen itu Tama mengatakan baik manusia ataupun Katawara, dia akan menerima sisi dari Jinka. Makanya Tama ingin Jinka tidak perlu ngotot mengubah dirinya menjadi Katawara. Namun bagi Jinka, dia yang sebagai Katawara sangatlah penting, sebab hidup Katawara lebih lama daripada manusia. Makanya Jinka ingin menghabiskan waktunya bersama seluruh masa hidup Tama.
Itulah mengapa Jinka berharap bisa dalam mode Katawara selama-lamanya. Tidak sengaja Jinka bertemu dengan wanita hamil bernama Okou. Demi menjaga keamanan ibu dan juga bayi, Sakugan meminta izin kepala desa untuk memberikan wanita hamil tersebut tumpangan. Lantas beliau pun memberikan izin, jadi tim Tama akan tinggal di desa sampai bayi tersebut lahir ke dunia. Agar Okou tidak merasa cemas tinggal di lingkungan Katawara, Jinka sudah memasang jimat, sehingga para Katawara yang terlihat oleh Okou berwujud manusia. Karena suara latihan Shinsuke berisik, Sakugan mewakili kepala desa memberitahu beliau soal kegaduhan yang dia buat. Lantas Shinsuke merasa tidak enak hati, dia tidak tahu tempatnya berpijak masih berada di bagian tubuh Kades. Di kesempatan itu Kagan mengambil alih tubuh Sakugan untuk mengobrol dengan Shinsuke. Di situ Kagan mengajari Shinsuke pelajaran di mana pedang roh harus diperlakukan layaknya manusia. Jadi sebelum menggunakan Arabuki, Shinsuke harus berkomunikasi dengan pedangnya. Jika Shinsuke sudah dianggap layak oleh Arabuki, otomatis dia bisa menggunakan pedang roh itu. Di situ Kagan mengatakan Shinsuke harus menjadi kuat supaya bisa bersanding dengan Sakugan. Sontak saja Sakugan panik karena Kagan menyampaikan hal itu kepada Shinsuke. Memikirkan soal menikah dengan Sakugan, Shinsuke pun auto bersemangat. Lantas Jinka protes kepada Tama karena dipaksa menyaksikan adegan antara Shinsuke dan juga Sakugan. Keesokan harinya, Okou hendak melahirkan. Di saat yang sama, Dangaishu menantang Jinka untuk berduel. Melihat Tama tidak ada di bagian tim Jinka, Raisen pun merasa curiga, sehingga dia mengecek di mana keberadaan Tama. Sementara situasi pertarungan antara Douren dan juga Jinka semakin sengit, ditambah fenomena kerusuhan yang dibuat oleh Raisen, Jinka jadi tidak fokus. Alhasil Jinka dalam kondisi tidak diuntungkan. Tetapi masalah pelik menimpa tim Sakugan. Gara-gara menahan luapan batu agar tidak menghancurkan tempat persalinan, Sakugan menjadikan dirinya sebagai penahan. Shinsuke yang tidak bisa berbuat apa-apa merasa dirinya sangat menyedihkan. Terlebih lagi Sakugan yang diserang secara sadis oleh Raisen menambah kepiluan dari Shinsuke. Namun dalam kondisi terluka Shinsuke tetap menanti kelahiran bayi Okou. Sesudah mendengar tangisan, tanda dari disambutnya bayi Okou ke dunia membuat Sakugan merasa lega. Setelah itu Sakugan pun menjadi batu penahan dan menyebabkan Shinsuke menjadi syok. Sementara Raisen yang hendak membunuh Jinka dihentikan oleh Douren. Setelah Jinka sadar, Douren meminta maaf karena pertarungan mereka dinodai oleh perilaku buruk dari Raisen, sehingga Douren akan menantang Jinka di lain waktu. Mendapati Sakugan telah berubah menjadi batu jiwa, Jinka pun auto merana. Tidak lama kedua pria dipanggil oleh Tama untuk menemui si kembar yang sudah lahir. Wanita itu diberi nama Sakuyaku, dan yang pria diberi nama Kagan. Kedua nama itu diambil dari diri Sakugan bersama katawaranya. Lantas Jinka mendekati bayi kembar sembari menangis histeris. Baru pertama kalinya Tama melihat Jinka sesedih itu. Sementara Shinsuke hanya terdiam dalam kepedihan. Walaupun sudah mengerti dengan situasinya, Okou tidak akan bertanya masalah yang menimpa Sakugan dan kawan-kawan. Namun Okou berharap dari lubuk hatinya si kembar berkesempatan bisa digendong oleh Sakugan. Kemudian Katawara Tanah menyampaikan dia akan mengantar Okou sekeluarga sampai ke desanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kades memberitahukan kalau Sakugan masih hidup. Namun butuh waktu 100 tahun atau lebih baru Sakugan bisa membangkitkannya. Mendengarkan hal itu setidaknya Jinka dan juga Tama merasa lega. Setelah itu Jinka and the Gang berangkat, dan sampailah mereka di suatu desa yang berada dalam penjagaan Katawara Kagomori. Karena Jinka and the Gang tidak berniat jahat cuma singgah sebentar, Kagomori tidak membuat perhitungan kepada mereka. Namun setelah melihat tatapan sangar dari Shinsuke, Kagomori meminta si Rounin tidak menyebarkan aura kengerian pada warga desa. Selagi geng Jinka merehatkan diri ditemani api unggun, mereka tidak sengaja mendengar kakak beradik sedang bertengkar kecil. Sang adik bernama Surukichi tidak sudi kalau kakaknya menjadi tumbal bagi Katawara. Namun tidak ada pilihan lain, karena setiap 4 tahun sekali desa harus menumbalkan manusia agar selalu dalam perlindungan dari Kagomori. Adiknya yang tidak sanggup kakaknya bakalan koit, pergi sambil menangis terseduh-seduh. Di kesendiriannya si kakak juga tidak mau dirinya dikorbankan. Kakak mau dia diberi kesempatan untuk hidup. Alhasil si kakak pun menangis terisak-isak. Shinsuke yang dalam lautan amarah hendak membunuh Kagomori sebab sudah menjadikan manusia sebagai sajian. Terjadilah percekcokan antara dua bersaudara dengan Shinsuke, sebab Tama melarang si Rounin merusak kesepakatan yang memang warganya inginkan. Saking kesalnya akan kematian Sakugan, ilusi buatan Tama tidak mempan menakuti Shinsuke. Alhasil Tama tidak lagi melarang niatan Shinsuke yang berburu Kagomori. Sebelum Shinsuke menjauh, Tama menyerahkan benda pemberian Katawara Tanah kepada Shinsuke dan dia mendoakan keselamatan bestinya. Setibanya di lokasi, Shinsuke meminta Kagomori keluar. Tidak lama Kagomori memperlihatkan dirinya. Sayangnya si Katawara keburu dibunuh oleh Resin. Mengingat dendam akan insiden yang menimpa Sakugan, membuat ulah Resin menjadikan amarah Shinsuke meluap-luap. Terjadilah duel yang tidak seimbang dan membuat Shinsuke dalam situasi terpojok.
Dalam kekalahannya, Arabuki menawarkan Shinsuke kesepakatan. Dia akan membagi kekuatan asal si Ronin mau menyerahkan tubuhnya. Tentu saja Shinsuke tidak mau dalam pengaturan si Arabuki. Dengan tegas Shinsuke menyatakan si Arabuki harusnya sadar diri, sebab sebuah pedang yang bisa bergerak karena diletakkan di pinggang manusia, sosokan merasa hebat. Arabuki bergantung pada manusia, jadi jika berani macam-macam, Shinsuke akan membuang si pedang ke kubang kotoran. Sontak saja Arabuki menjadi syok mendapati ceramah dari Shinsuke. Bahkan Shinsuke mengambil paksa kekuatan Arabuki. Setelah itu pertarungan sengit terjadi antara Shinsuke dan juga Resin. Meski memakai Goushinten, Resin berhasil dipojokkan oleh Shinsuke, sehingga Resin pun auto kesal, dan tiba-tiba saja si kantong manusia mendapatkan serangan terakhir dari Kagomori sebelum dia menjemput ajalnya. Tidak lama keluarlah Shikigami Yazen. Beliau meminta Resin untuk pulang. Jika tidak mendengarkannya, Yazen akan meledakkan si manusia kantong. Sontak saja Resin jadi penurut. Sebelum berpisah, kedua pendekar pedang saling memberitahukan nama asli masing-masing. Baik Shinsuke maupun Resin akan berduel mau di pertemuan berikutnya. Sekembalinya dari pertarungan, Shinsuke pun dilabrak oleh warga yang kesal karena Kagomori pelindung mereka dibunuh. Melihat si warga tergantung kepada Katawara, Shinsuke menceramahinya. Jika tidak sanggup melindungi diri, lebih baik mati saja. Orang-orang lemah hanya akan ditindas. Mendengarkan wejangan keras itu, para warga pun lari kocar-kacir. Setelah itu kepulangan Shinsuke pun disambut oleh kedua bestinya. Lalu mereka melanjutkan petualangan. Saat beristirahat terjadilah ketegangan antara Shinsuke dan juga Jinka. Lantas Tama pun meminta kedua bestinya untuk berhenti ribut. Alhasil kedua pria itu menyudahi pertengkaran mereka. Malam pun semakin larut dan Shinsuke menyempatkan diri untuk latihan. Pagi menjelang, Jinka and the Gang melakukan perjalanan dan mereka pun disambut oleh seorang wanita bernama Yama no Kami. Beliau menyuruh kedua Tengu untuk mengawasi pintu masuk. Sementara Yama membawa geng Jinka ke suatu gua. Melihat isi dalam gua, geng Jinka pun amat kagum. Sementara Jinun dan juga Senya sudah bertengger di pintu masuk. Karena kedua Tengu tidak mengizinkan mereka melewati gua, atas perintah Jinun si Senya mengeksekusi pengawal si Yama. Setelah itu Jinun dan kawan-kawan lanjut menyusuri area kekuasaan Yama. Lalu tim Jinka mempertanyakan mengapa Yama mau menjadi rekan mereka. Lantas Yama pun mengaku dia dan juga tetua Daigan sering berkomunikasi melalui batu yang ada di sampingnya. Didasari hal itu Yama juga tahu kalau tim Jinka sedang diburu oleh Ryu alias Jinun dan juga Senya. Makanya sesama orang yang saling berkepentingan, Yama bersedia membantu tim Jinka. Kemudian Yama pun memberitahukan kalau dia meminta bantuan kepada Jinka and the Gang untuk membangunkan kesadaran Taizan. Taizan adalah salah satu dari Dewa Gunung. Karena Taizan dicuci otaknya oleh Yazen, makanya beliau berada dalam pengaruh si pemimpin Dangaishu. Cara menyadarkan Taizan adalah dengan memberikan tampolan keras. Sontak saja bagi tim Jinka hal itu mustahil. Lantas Yama pun mengatakan tim Jinka hanya perlu membawanya ke tempat Dangaishu. Urusan Taizen, Yamalah yang akan mengurusinya. Dangaishu merupakan organisasi yang memiliki 3 kekuatan tempur yang terdiri dari Taizan, Ryu, dan juga Kuzunoha. Mendengarkan Kuzunoha menjadi bagian dari Dangaishu, wajah Tama pun tampak kaget. Lalu Yama mengisahkan dahulu ada seorang pria yang tertarik pada penelitian ketimbang pertarungan. Suatu hari pria tersebut dipaksa masuk ke tim ekspedisi, di mana tugas tim tersebut adalah mengatasi Kuzunoha, si rubah ekor 9. Di bawah sinar rembulan tampaklah kecantikan Kuzunoha dan membuat pria itu jatuh cinta pada si rubah betina. Begitu pula si Kuzunoha merasakan hal yang sama dengan pria tersebut. Alhasil kedua insan yang berbeda ras hatinya telah dipersatukan. Lalu pria itu bersama Yazen dan dia memerintahkan kekasihnya membunuh semua anggota tim ekspedisi. Sejak saat itulah Yazen menjadi penguasa Dangaishu. Di situ Yazen berbohong telah membunuh Kuzunoha, padahal si rubah disembunyikan dalam organisasi dan menjadi kekuatan tempur. Lantas dengan wajah yang kesal, Tama pun memberitahukan bila Kuzunoha adalah ibu kandungnya. Sontak saja baik Jinka maupun Shinsuke auto kaget. Bahkan mereka mengira Tama adalah anak dari Kuzunoha dan juga Yazen. Dengan tegas Tama menolak statement itu, sebab sebelum ibunya bertemu dengan Yazen, dia sudah berusia 100 tahun. Di kesempatan itu Tama berkata meskipun Kuzunoha ibunya sendiri dia tidak peduli. Sebab wanita yang cuma fokus pada cinta dan menjadi penjahat, Tama sendirilah yang akan memurnikannya. Mendengarkan kemantapan itu Yama sangat senang. Kemudian Yama pun melanjutkan penjelasannya, bahwa tujuan penelitian Yazen sebenarnya adalah merubah Katawara menjadi manusia. Namun dalam prosesnya terjadi kesalahan teknis. Akan tetapi kesalahan itu dianggap suatu hiburan bagi Yazen sendiri. Mengingat bagaimana perbuatan Dangaishu kepada Sakugan membuat Shinsuke menjadi geram. Tidak beberapa lama Rinzu datang memberikan laporan kepada Yama bahwa Ryu sedang terkena sihir tersesat. Sebab Ryu telah membunuh kedua Tengu yang kematian mereka melepaskan sihir penyesat jalan. Kini Ryu tengah bersemedi agar bisa lepas dari pengaruh sihir tersebut. Begitu melihat sosok Jinka, Rinzu saat itu langsung jatuh cinta. Jinka yang ilfil pada manusia merasa jijik disentuh oleh Rinzu. Kala itu juga cinta Rinzu pun ditolak mentah-mentah. Kemudian Yama memperlihatkan bagaimana dia menyibukkan Ryu agar bisa mengulur waktu bagi mereka untuk melakukan persiapan.
Tampak di layar Ryu kedatangan seorang wanita. Lantas Senya bersiap menghajar wanita yang merupakan jelmaan dari Tanuki. Ketika ingin diserang, Tanokochi memperlihatkan bentuk tubuhnya. Alhasil Jinun berhenti semedi dan dia pun menutup mata Senya agar tidak ternoda dengan pemandangan mesum. Saat Tanokochi gagal, dia mengirim jelmaan lain dan mengulang fenomena yang sama. Menyaksikan hal itu, Yama pun menjadi senang, karena dengan begitu dia memiliki banyak waktu untuk mengajari Jinka and the Gang. Menurut Yama, kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh tim Jinka bakalan bisa mengatasi ketiga daya tempur Dangaishu. Kemudian tim Jinka pun diletakkan di tempat terpisah untuk melatih kemampuan masing-masing. Jinka sendiri akan diajarkan langsung oleh Yama. Di situ Yama memberitahu kalau dia adalah guru dari gurunya Jinka. Dulu Kokugetsu selalu saja berupaya untuk melecehkan Yama, namun Yama selalu punya cara untuk menghajar Kokugetsu. Entah kenapa setiap kali Yama memberi Kokugetsu pelajaran, di saat bersamaan pria mesum itu bertambah kuat, hingga pada akhirnya Kokugetsu dijuluki pembunuh Phoenix. Mendengarkan cerita itu, Jinka malu mengetahui gelagat buruk dari gurunya. Sementara Shinsuke tengah berlatih menghancurkan batu. Tidak lama muncullah kembaran Yama menemani Shinsuke untuk berlatih, sembari memberikan petuah, dan terkadang menjahili. Begitu pula dengan Tama yang tidak henti-hentinya dia diusik oleh kembaran Yama, sampai membuatnya tidak konsen latihan berjalan di atas air. Tujuan si kembar Yama melakukan hal itu, agar Tama yang dalam kondisi ricuh sekalipun, tetap mampu berjalan di atas air. Namun Tama belum memiliki kemampuan seperti itu, dan menyebabkan dia dalam kegagalan. Sedangkan di pihak Ryu, mereka tidak henti-hentinya dijahili oleh Katawara Tanuki yang selalu merubah menjadi wanita seksi. Sehingga Jinun pun memerintahkan Senya mencari Jinka and the Gang. Di tengah perjalanannya, Senya diberikan oleh Katawara sebuah mainan. Sementara Rinzu diperintahkan oleh Yama menjadi lawan tanding dari Jinka. Jika Rinzu berhasil mengalahkan lawannya, dia akan diberikan sihir pemikat yang mampu menaklukkan hati Jinka. Sontak saja Rinzu auto bersemangat. Pertandingan itu membuat Jinka kewalahan menghadapi jurus-jurus dari Rinzu. Selagi Jinka dan juga Rinzu bertarung, Yama membahas tentang mata siluman. Mata siluman merupakan penglihatan yang memiliki kemampuan khusus dan juga aura spiritual. Orang yang memilikinya pasti terlahir sebagai anak kembar. Lalu Yama mengingatkan Jinka mengenai saudara kembarnya yang ada di keluarga Yamato. Jika anak kembar memiliki mata siluman, hidup bersama akan mudah memancing Katawara jahat. Makanya Jinka dan juga saudaranya harus dipisahkan. Di bawah saran dan juga bimbingan dari Kokugetsu, Jinka pun dijadikan murid oleh beliau. Jadi Jinka tidak boleh membenci orang tua, guru dan juga kakak kembarnya. Si kembar yang mempunyai mata siluman akan berbagi nyawa. Artinya jika salah satu mati, yang lainnya ikutan mati. Selain itu si kembar tidak boleh saling bersentuhan. Menurut Yama, pengorbanan yang Jinka alami sangat tidak adil. Terlebih lagi mata siluman milik Jinka masih tersegel. Di situ Yama menyebut Jinka adalah anak yang sial. Tampaknya Jinka pun kesal mendengarkan statement itu. Walaupun pernah kehilangan dan juga sendirian, akhirnya Jinka menemukan Tama dan juga Shinsuke. Bagi Jinka, kehidupan bersama Tama dan kawan-kawan amat membahagiakan. Mendadak mata siluman Jinka segelnya pun terlepas. Ternyata tujuan hinaan Yama kepada Jinka adalah agar dia bisa menerima keberadaan dan juga tempat tinggalnya. Itulah kunci membuka segel. Menggunakan mata siluman itu, Jinka bisa mengetahui bahwa cahaya Katawara dan juga manusia sama, tidak ada perbedaan. Di situ pula Jinka bisa menghadapi teknik yang dilancarkan oleh Rinzu. Sementara Shinsuke akhirnya menyadari satu hal, kalau dia hanya perlu keluar dari area itu, baru dinyatakan lulus. Lantas kembaran Yama mengatakan aura spiritual adalah kemampuan menciptakan kesadaran dan juga imajinasi. Tidak sengaja Shinsuke dan kawan-kawan mendarat di tempat Senya berada. Nyaris saja pedang Shinsuke mengenai leher Senya. Jinka yang menyadari keberadaan Katawara dan juga manusia adalah sama, memahami makna dari kultivasinya. Lantas Jinka pun memperlihatkan wajah imutnya dan membuat Rinzu menjadi terpesona. Jinka yang meminta Rinzu menyerah langsung dituruti oleh si gadis. Tindakan Jinka pun mendapat aplaus dari Yama. Namun karena tali kesadaran Jinka masih rendah, untuk memperkuatnya diperlukan pertarungan yang sesungguhnya. Sementara Shinsuke disuruh klonin sama Yama membunuh wadah yang akan menjadi dewa iblis. Sebab dalam tubuh Senya terdapat ribuan iblis yang disemayamkan. Sontak saja Shinsuke marah kepada Dangaishu yang tega menempatkan banyak monster di tubuh seorang anak kecil. Saking palaknya Shinsuke tidak berhenti menangis dan akhirnya dia melepaskan Senya begitu saja. Setelah memberikan peringatan kepada Shinsuke, Senya pun bergegas pergi. Sedangkan Yama meminta Jinka menghadapi Jinun secara langsung. Yama yakin peluang Jinka menang sangatlah besar. Meskipun Jinka masih tidak percaya diri, Yama menurunkannya ke lokasi tempat Jinun berada. Lantas Jinun pun menganggap Jinka yang dia lihat hanyalah ilusi. Sementara Tama diberitahukan oleh klon Yama kalau Jinka dan juga Shinsuke kultivasinya sudah lulus. Sontak saja Tama kaget membuat dia gagal berdiri di atas air. Namun setelah itu Tama mulai bisa mengkonsentrasikan pikirannya. Setelah itu Rinzu dan kawan-kawan telah berkumpul di gubuk.
Tidak lama Tama nongol entah dari mana dan membuat Jinka menjadi kaget. Di kesempatan itu Tama berkata timnya akan menghadapi geng Jinun. Namun hal itu tidak disarankan oleh klon-klon dari Yama. Sebab Tama bersikeras, klon Yama tidak menghalangi niatnya lagi. Sesudah geng Rinzu pergi, Tama pun mengatakan mereka akan menciptakan momen di mana Yama akan terlibat dalam pertarungan. Keesokan harinya tim Jinka sudah berada di area musuh. Saat Tama ingin melakukan ritual transformasi roh, Senya datang mengganggu. Lalu Tama dan juga Shinsuke pun berada dalam kawalan Senya. Sementara Jinun dan juga Jinka bertarung di arena. Herannya setiap serangan Jinun dapat dihindari oleh Jinka. Baik Jinka maupun Jinun merasa bingung akan hal itu. Mendadak Jinka pun teringat perkataan Yama, di mana dia berkesempatan mengalahkan Jinun 10.000 kalinya. Mengingat hal itu Jinka pun tertawa dan tindakannya membuat orang-orang keheranan. Secepat kilat Jinka pun mengambil Tama dan mereka pun melakukan transformasi roh. Di situ Jinka merasakan adanya perbedaan energi pada diri Tama. Setelah itu pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Jinka nyaris saja bisa mengimbangi Jinun, namun pada suatu momen tangan Jinka terluka. Meskipun demikian pertandingan tetap bergema. Tiba-tiba Yama melibatkan diri di area dan menyegel Jinun dan juga Senya. Setelah itu Yama pun mengobati pendarahan di lengan Jinka. Lalu Yama memperingatkan, jasa tampilannya di medan tempur ada bayarannya. Sontak saja Tama kaget, tidak disangka Yama mengetahui rencananya untuk melibatkan si Dewa Gunung dalam arena. Namun Yama tidak meminta jiwa Shinsuke, yang dia inginkan hanyalah dua bersaudara. Untuk menemani perjalanan tim Jinka, Yama pun mengutus Rinzu. Melihat Jinka and the Gang cuek kepadanya, membuat Rinzu menjadi bersedih. Lantas Yama mengatakan, tim Jinka hanya lagi galau saja. Kemudian Rinzu pun menawarkan diri untuk membopong Jinka, namun Shinsuke menolaknya. Sebelum berangkat ke lokasi Dangaishu, Rinzu menyerahkan kertas jimat yang dapat memanggil roh kepada Tama dan kawan-kawan. Sebab jika sewaktu-waktu mereka dalam situasi pelik, bisa memakai jimat itu untuk memberikan bantuan. Namun geng Jinka meragukan jimat buatan dari Rinzu. Lantas Rinzu pun memperlihatkan cara dia mengeluarkan kata wara dari jimat. Sontak saja Jinka and the Gang menjadi kaget. Melihat tampang iri dari Jinka, membuat hati Rinzu kelepek-kelepek. Kemudian Tama dan juga Jinka pergi menjauhi geng Rinzu, sebab mereka akan melakukan transformasi roh. Sebelum beraksi, Jinka mengatakan kalau berhasil merubah diri menjadi kata wara, dia ingin mengubah hubungan kakak beradik mereka menjadi suami istri. Lantas Tama mengingatkan Jinka tidak boleh melakukan cara yang salah dalam mencapai keinginannya. Hal itu dijanjikan oleh Jinka sembari menghisap darah Tama. Setelah itu tibalah mereka di lokasi Dangaishu berada. Kehadiran Jinka dan kawan-kawan disambut oleh Dauren. Sementara Shinsuke yang berhasil menghalau Shikigami ditantang oleh Resin. Sebelum menjauh, Tama pun mengingatkan Shinsuke tidak boleh lupa memakai jimat roh jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Lantas Shinsuke pun memberi kode kalau dia akan mengikuti saran dari Tama. Tampak pertarungan sengit Jinka dan juga Dauren disaksikan oleh Kuzunoha serta Yazen. Baik Yazen maupun Kuzunoha mendukung jempolan mereka masing-masing. Tampak Jinka yang berhasil mengubah alur pertarungan yang sempat memojokkan dirinya. Ditambah lagi berkat benih dari Yama, tangan Jinka memunculkan kekuatan spiritual yang menghempaskan Dauren. Kini Dauren makin bersemangat dan dia mengeluarkan jurus andalannya. Di saat bersamaan, Resin yang bertaruh dengan Shinsuke turut melepaskan Gao Shinten yang sudah dimodifikasi. Kini baik Jinka maupun Shinsuke tengah diterpa jurus musuh mereka. Kemudian Shinsuke berhasil menghalau serangan musuh, lalu Shinsuke pun mencari lokasi pertarungan yang membuatnya lebih leluasa. Lantas Resin mengikuti kemana perginya Shinsuke. Sementara Dauren berhasil memojokkan Jinka. Jinka yang tumbang telah bangkit kembali. Tiba-tiba Jinka mengobok-obok otaknya dan menyebabkan pihak lawan maupun kawan tercengang. Mendadak Jinka mendapatkan pencerahan dan menjadikan dia sosok yang lebih tangguh. Dikala Jinka melemparkan jurus terbarunya, mendadak sekumpulan sosok misterius lewat. Setelah itu jurus terlesatkan dan menumbangkan Dauren yang perkasa. Lantas Dauren pun mengakui kekalahannya. Namun saat Dauren minta dipenggal, Jinka dan kawan-kawan menolaknya. Kemudian geng Jinka pun pergi meninggalkan tubuh Dauren yang terjatuh. Kekalahan Dauren membuat Yazen terkejut, sehingga Yazen bersiap untuk mundur dan dia menyelamatkan laporan penelitiannya. Kemudian Yazen pun berniat membangun ulang labnya. Cara itu dapat menghancurkan tubuh Resin. Akan tetapi Yazen tidak peduli pada nyawa Resin yang memang ingin dia buang. Sementara Shinsuke telah tiba di lokasi yang dia pilih dan melanjutkan pertempurannya. Tidak disangka kelemahan Shinsuke yang tidak punya energi spiritual maupun teknik pedang menjadikan dia bisa terbang. Hal itu membuat Arabuki kagum kepada Shinsuke. Begitu menciptakan celah, Shinsuke pun berhasil keluar dari tempat penelitian. Lalu Shinsuke dan juga Resin melakukan pertempuran di udara.
Di kesempatan itu Arabuki mendapatkan pencerahan yang membuatnya menjadi Katawara. Sebab di langit yang bebas, Arabuki menemukan jati dirinya. Sementara Inga diberitahukan oleh Ouho kalau Dauren kalah dan tempat penelitian sudah dihancurkan. Menurut Inga, Dangaishu telah menerima karma sebab mereka telah menjauhi niat awal organisasi, di mana tujuan mereka seharusnya adalah melindungi manusia dan juga melawan Katawara yang jahat. Sedangkan Shinsuke maupun Resin beradu jotos. Tapi pada akhirnya tubuh musuh pun hancur lebur sebab kehabisan mantra di jimatnya. Setelah itu Shinsuke mengajak Jinka dan kawan-kawan melanjutkan misi mereka, sebab dalang Dangaishu belum dikalahkan. Tidak lama muncullah Taizen yang siap menghabisi Jinka and the Gang. Lalu Rinzu menggunakan jimat untuk memanggil Yama. Karena beliau belum datang, Jinka dan kawan-kawan berlari menjauhi sergapan Taizen. Tidak lama Yama pun tiba dan memberikan tampolan keras kepada Taizen, menyebabkan sepasang kekasih mengalami guncangan. Karena tahu Taizen tidak berdaya lagi, Yazen dan juga Kuzunoha melakukan transformasi roh. Setelah itu sepasang kekasih pun muncul dan mereka bergegas pergi dari TKP. Tidak mau kalah, Jinka and the Gang mengejar kemana perginya tim Yazen. Di kesempatan itu, Yama berkata entah berapa kali dia harus memperingatkan Yazen, bisa jadi ini adalah pertempuran terakhir si Pak Tua. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!